Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan mata kuliah penelitian pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai apa saja yang sering ditanyakan pada saat nanti kalian ujian seminar proposal. Ya, jadi banyak istilah-istilah dalam penelitian pendidikan juga yang memang mungkin baru kalian ketahui. Kita akan bahas setelah ini. Yang pertama di dalam bab 1 yang biasanya sering ditanyakan adalah latar belakang masalah. Apa itu latar belakang masalah? Yang harus muncul di dalam latar belakang masalah adalah permasalahan yang timbul di daerah rumah kalian atau di sekitar bidang yang akan kalian ambil untuk penelitian, ya. Itu permasalahan yang memang sesuai dengan judul kalian. Jadi kenapa kalian mengambil judul skripsi tersebut? Itu harus didasari dari permasalahan yang timbul di lapangan. Misalkan kalau kalian mengambil judul tentang bagaimana atau survei sarana prasarana di SDN mana gitu ya. Kemudian permasalahan yang timbul di lapangannya adalah sepenglihatan dari peneliti itu melihat bahwa sarana prasarana olahraga yang ada di sekolah tersebut itu sangat minim. Salah satunya adalah bola hanya satu, misalkan seperti itu. Maka nanti hasilnya untuk pembelajaran PJOK akan kurang maksimal. Nah, itu merupakan salah satu masalah yang timbul di lapangan. Kalian bisa masukkan itu di dalam latar belakang masalah. Kemudian yang masih masuk di dalam bab 1 yang sering ditanyakan adalah mengenai rumusan masalah. Bisa jadi juga rumusan masalah. Rumusan masalah ini bentuknya pertanyaan, maka selalu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Pasti diawali dengan kata bagaimanakah, kemudian seberapa besar hasil gitu ya. Itu disesuaikan dengan variabel yang ada di dalam judul kalian. Kalau memang variabelnya hanya 2, kalian cukup membuat satu permasalahan, satu rumusan masalah. Tapi kalau misalkan kalian di dalam judul penelitiannya ada 3 variabel, maka bisa dibuat 1 sampai dengan 3 rumusan masalah. Kemudian di dalam bab 1 lagi yang sering muncul adalah istilah yang sering ditanyakan, definisi operasional. Definisi operasional itu merupakan, namanya kalau definisi berarti penjelasan gitu ya, penjelasan dari istilah tersebut. Nah, yang didefinisikan itu adalah variabel yang ada di dalam judul skripsi kalian. Misalkan kalau tadi sarana prasarana PJOK di sekolah mana. Nah, kalian jelaskan sarana itu apa, prasarana itu apa. Nah, kalau definisi operasional itu adalah pengertian menurut peneliti. Jadi misalkan menurut Mia Kusumawati atau saya sendiri sebagai peneliti, sarana adalah bentuk atau alat yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran gitu ya. Sedangkan prasarana itu adalah sebuah atau bentuknya tempat ataupun lapang ataupun aula gitu ya, yang bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya di dalam bab 1 yang sering ditanyakan itu adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara. Jawaban sementara dari apa? Dari pertanyaan yang kalian buat di rumusan masalah, itu kalian harus jawab sendiri dulu di hipotesis. Nah, untuk berbagai sumber, hipotesis ini bisa masuk di bab 1, bisa juga masuk di bab 2. Namun memang tergantung dari pemahaman pembimbing mengenai penulisan ini, karena memang kita masih belum
Kalau dibakukannya itu hipotesis di bab 1 setelah kalian menuliskan anggapan dasar ataupun asumsi ya. Jadi setelah kalian menjelaskan tentang teori-teori mengenai variabel yang ada di dalam penelitian kalian, kemudian kalian jawab pertanyaan dari rumusan masalah itu di poin hipotesis. Nah, untuk memperkuat jawaban hipotesis atau jawaban sementara itu kalian mencantumkan sumber-sumber ataupun teori-teori penguat untuk sarana, misalkan yang tadi judulnya sarana prasarana gitu ya, tentang sarana prasarana. Atau antara asumsi dan hipotesis ini untuk beberapa metode penelitian itu tidak perlu dimasukkan. Itu ada juga yang tidak usah memasukkan asumsi dan hipotesis. Itu untuk contoh yang penelitian deskriptif kayak tadi variabelnya hanya 1 atau variabelnya hanya 2, itu tidak perlu mencantumkan asumsi atau anggapan dasar dan hipotesis di bab 1. Kemudian untuk pertanyaan di bab 2 yang sering ditanyakan adalah mengenai kajian teoritisnya. Ini tentunya berhubungan dengan variabel yang kalian buat di judul skripsi. Misalkan tadi kalau sarana prasarana, berarti apa itu pengertian sarana? Sumbernya dari mana? Bagaimana cara kalian mengambil data gitu ya. Nah, itu lebih ke kajian teori untuk di bab 2. Maka memang kalau bisa di bab 2 itu kalian menggunakan referensi yang terbaru minimal 10 tahun terakhir ataupun menggunakan jurnal-jurnal yang memang sudah berlisensi gitu ya. Itu akan lebih baik lagi. Kemudian yang sering muncul lagi pertanyaan adalah di bab 3. Nah, bab 3 ini juga banyak sekali istilah yang mungkin kalian baru pernah dengar. Yang pertama, biasanya yang sering ditanyakan di dalam bab 3 adalah metode penelitian yang kalian gunakan. Metode penelitian itu beberapa ya, ada banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Ada deskriptif, ada R&D, ada juga korelasi, ada juga eksperimen dan lain sebagainya. Nah, untuk metode penelitian yang kalian gunakan itu ada di video saya yang satu ini. Mungkin nanti setelah ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3. Nah, di metode penelitian itu kalian sesuaikan dengan judul yang kalian ambil. Kalau tadi bentuknya survei sarana prasarana, ketika ada bahasa survei maka otomatis bisa menggunakan metode penelitian deskriptif. Deskriptif itu adalah menggambarkan. Artinya kalian hanya memberi gambaran bagaimana kondisi yang ada di lapangan saat itu. Itu bentuk dari metode penelitian deskriptif. Kemudian kalau misalkan yang sering digunakan lagi, itu tergantung ya. Jadi metode penelitian yang kalian gunakan itu sesuaikan dengan judul skripsi yang kalian punya. Kalau misalkan perbandingan latihan X1 dan X2 terhadap Y misalkan, itu merupakan metode penelitian eksperimen. Artinya harus ada treatment yang diberikan. Treatment itu apa? Perlakuan ya, perlakuan yang harus kalian berikan. Itu ada juga. Kemudian ada lagi mengenai deskriptif yang sifatnya korelasi. Itu biasanya hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Misalkan itu adalah menggunakan metode korelasi ya. Kemudian kalau untuk di bab 3 yang sering ditanyakan kembali adalah mengenai bagaimana populasi. Apa itu populasi? Ini pasti kalian pernah mendengar di SMA ya ataupun SMP mengenai pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek yang memang akan diteliti oleh kalian. Jadi secara keseluruhan, misalkan kalau tadi saya judulnya mengenai survei sarana prasarana di sekolah mana. Nah, kalau misalkan hanya di satu sekolah berarti populasinya hanya 1. Namun kalau misalkan saya mensurvei sarana prasarana yang ada di sekolah
sekolah dasar negeri sekecamatan Rawalumbu misalkan. Oh, ternyata SDN yang ada di Rawalumbu jumlahnya berapa? Bisa jadi mungkin lebih dari 10 SD, bisa jadi 30 dan lain sebagainya. Nanti itu kalian ambil datanya boleh dari UPTD ataupun boleh dari coba searching di Google, biasanya sudah muncul berapa jumlah sekolah dasar negeri yang ada di kecamatan Rawalumbu, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan jumlah populasinya ternyata banyak, di atas 100 gitu ya, kalian berarti apakah harus mengambil semua untuk dijadikan sampel? Nah, ini tidak juga ya. Nanti itu yang akan menyambung, biasanya ada populasi, ada sampel. Ini kalau populasi dan sampel itu untuk jenis penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Jadi yang metodenya eksperimen, korelasi, deskriptif itu menggunakan populasi dan sampel. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tadi kalau populasi pengertiannya adalah seperti tadi, sekarang adalah sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Nah, sebagian dari populasi artinya kalian bisa mengambil hanya beberapa. Jadi teknik pengambilan sampel itu ada beberapa cara. Bisa yang sampelnya diambil secara keseluruhan atau total sampling. Jadi kalau populasinya jumlahnya 10, maka sampelnya menggunakan teknik total sampling, maka diambil semua 10-10-nya itu. Nah, sedangkan nanti ada lagi yang misalkan cara pengambilan sampelnya adalah menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengertiannya yaitu sampel bertujuan. Bertujuan di sini apa? Bertujuan di sini adalah memiliki tujuan-tujuan tertentu. Misalkan sampel harus berjenis kelamin laki-laki. Sampel harus jumlahnya misalkan kelas 5. Kemudian sampel harus apalagi gitu ya. Jadi purposive sampling adalah sampel yang memiliki tujuan, artinya kalian memiliki tujuan tertentu untuk mengambil sampel. Oke, jika tadi sudah pengertian tentang sampel, yang sekarang adalah yang biasanya ditanyakan oleh para penguji saat seminar proposal adalah instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ini tergantung dari judul yang kalian ambil, tergantung dari metode yang kalian ambil. Kalau biasanya sifatnya bentuknya tes gitu ya, seperti eksperimen, korelasi, itu kan bentuknya tes. Maka yang dimasukkan di dalam instrumen penelitian adalah variabel dari kalau eksperimen berarti variabel Y-nya yang masuk di dalam instrumen penelitian. Misalkan kalian mengambil latihan kekuatan otot lengan, menggunakan apa tuh latihannya? Nah, berarti tesnya adalah tes kekuatan otot lengan. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan hand dynamometer, kemudian atau hand grip atau apa gitu ya, tergantung kalian. Lihat dari buku tes dan pengukuran. Kemudian kalau misalkan yang judulnya korelasi, hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y, maka semua variabelnya harus masuk di instrumen penelitian. Jadi X1 tesnya seperti apa, X2-nya tesnya seperti apa, Y-nya seperti apa. Kemudian kalau yang bentuknya deskriptif kuantitatif di sini ya, kayak misalkan kalian kayak tadi survei sarana prasarana, itu bisa berarti yang masuk ke dalam instrumen penelitian adalah karena menggunakan angket ataupun kuesioner, itu berarti kisi-kisi angketnya bisa masuk. Kalau sudah ada angketnya bisa masuk di instrumen penelitian. Atau misalkan nanti kuesioner bentuknya seperti apa, itu masuk di instrumen penelitian ya, jangan lupa itu. Kemudian untuk metode yang bentuknya kualitatif, kayak misalkan bentuknya PTK ataupun nanti bentuknya R&D, di situ berarti masuk juga alat ukur tesnya ya.
Kalau PTK berarti menggunakan penilaian dari RPP. Kalau misalkan R&D nanti penilaian dari variasi modelnya seperti apa. Itu untuk yang sering ditanyakan di bab 3. Jangan lupa juga ketika kalian daftar seminar proposal dilengkapi dengan form 01. Itu untuk salah satu syarat untuk kalian daftar seminar proposal. Jangan lupa kalian harus sudah selesai 120 SKS, kemudian menyelesaikan mata kuliah prasyarat, kemudian menyelesaikan form 1. Nah, itu nanti diserahkan ke TU berikut dengan proposal yang memang sudah di soft cover gitu ya, yang nanti bentuknya seperti ini. Jangan lupa juga nanti kalian masukkan daftar pustaka. Daftar pustakanya kalau bisa sudah menggunakan aplikasi Mendeley yang kemarin saya sudah sampaikan, sehingga nanti akan otomatis masuk gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ketika kalian akan seminar itu ada lembar pengesahan Kaprodi dan lembar pengesahan. Nah, ini seperti ini. Ini adalah untuk lembar pengesahan Kaprodinya. Jangan lupa nanti ketika akan daftar sidang ini sudah ditanda tangan. Seminar proposal maksud saya ya, mohon maaf. Kemudian jangan lupa ada juga lembar untuk pengesahan pengujinya. Walaupun bentuknya masih kosong di sini. Penguji 1, 2, 3-nya masih kosong, tidak apa karena memang belum ujian ya. Jadi ini jangan lupa harus ada di proposal kalian. Kemudian jilidnya kita merah ya. Jilidnya merah, kemudian nanti langsung dikumpulkan di TU. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian sehat selalu, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.